Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di mana saja berada. Hari ini kajian kita adalah tentang tarikh al-Islami, sejarah Islam yang kita ambil dari kitab sejarah monumental yang semua ulama mengakuinya dan menjadikannya sebagai rujukan, yaitu Al-Bidayatu wan Nihayah, tulisan Ibnu Katsir, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon. Dalam judul Khilafatu Utsman radhiyallahu anhu, kepemimpinan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, halaman 117-118. Hari ini kita belajar akhlak, belajar beretika dari sejarah terpilihnya Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, atau bagaimana kita mengambil etika, pelajaran moral dalam berpolitik, khususnya dari terpilihnya Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang ada dari Al-Muhajirin dan Al-Ansar, yang paling mulia adalah yang dikenal dengan Al-Asharatu Al-Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat yang digembirakan masuk surga. Semua sahabat masuk surga, tapi memang ada orang-orang tertentu ya yang disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah SAW secara satu persatu bahwa mereka ini adalah penghuni surga. Makanya kemudian mereka dikenal dengan Al-Asharatu Al-Mubashshiruna bil Jannah. Mereka lah 10 orang yang digembirakan masuk surga ini, yang dikenal dengan Al-Asharatu Al-Mubashshiruna bil Jannah, the best 10. Mereka inilah yang paling termulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain 10 sahabat yang paling mulia, ada juga dikenal 4 sahabat dari kalangan ulama harismatik. Semuanya namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar ini adalah anak kandung dari Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang menarik, setelah Umar bin Khattab meyakini bahwa usianya sebentar lagi akan habis, atau sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Umar bin Khattab, pemimpin politik umat Islam pada waktu itu, pemimpin politik tertinggi dalam Islam, itu bahasa Arabnya adalah Amirul Mukminin, atau istilah lainnya adalah Khalifatul Muslimin, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amirul Mukminin ini atau istilah khalifah itu adalah bahasa Arab yang artinya kalau sekarang ya presiden, bisa juga berarti sebagai penguasa. Jadi itu bahasa Arab. Jadi yang menarik adalah Umar bin Khattab sebelum meninggal dan setelah meyakini bahwa usianya tidak akan lama lagi, kemudian menetapkan 6 orang calon khalifah atau calon presiden pengganti beliau, yang ternyata 6 orang tersebut adalah semuanya dari 10 sahabat yang digembirakan masuk surga. Atau dengan bahasa lain bahwa 6 kandidat yang dicalonkan oleh Umar bin Khattab ini adalah memang orang yang terbaik dari kalangan manusia yang ada pada waktu itu. Mereka adalah pertama Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, Zubair, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 sahabat yang digembirakan masuk surga atau 10 sahabat termulia adalah Abu Bakar, sudah meninggal, Umar sebentar lagi akan meninggal, kemudian Utsman bin Affan, Ali, Zubair, Talha, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah meninggal, dan Abdurrahman bin Auf. Jadi yang tersisa dari putra bangsa,
terbaik pada waktu Umar bin Khattab mencalonkan kandidat khalifah, dari 10 yang digembirakan masuk surga itu masih ada 7 orang. Masih ada 7 orang. Abu Bakar sudah meninggal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga sudah meninggal, Umar bin Khattab sebentar lagi akan meninggal, tinggal 7 yang tersisa. Yang menarik, Umar hanya mencalonkan 6 orang dan 1 tidak dicalonkan, yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr, karena ternyata Sa'id bin Zaid bin Amr ini adalah masih ipar dari Umar bin Khattab. Istri dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu adalah saudari kandungnya Umar bin Al-Khattab. Ini etika. Satu pelajaran dalam berpolitik. Satu etika dalam berpolitik yang diajarkan oleh Islam langsung dari Umar bin Al-Khattab, menunjukkan bahwa Islam itu ya akhlaknya tinggi, termasuk memberikan contoh etika berakhlak yang bagus dalam berpolitik. Jadi kalau ada seruan untuk berakhlak mulia atau bahkan sampai kepada revolusi akhlak, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat terpuji. Jadi Umar bin Khattab, satu-satunya alasan kenapa Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan dalam calon kandidat khalifah pengganti Umar bin Khattab adalah karena Sa'id bin Zaid keluar raga dekat dari Umar bin Al-Khattab dan khawatir terjadi nepotisme, dan Umar bin Khattab tidak mau mengejarkan rakyat, tidak mau mengejarkan umat Islam, dan tidak mau menjadi contoh dalam etika berpolitik yang tidak bagus karena mencalonkan keluarga dekatnya sebagai kandidat pemimpin, walaupun Sa'id bin Zaid itu sendiri adalah putra terbaik karena masuk dalam bagian 10 sahabat yang digembirakan masuk surga. Dan 10 sahabat yang digembirakan masuk surga, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itulah sahabat yang termulia, yang memiliki skill dan kemampuan yang tertinggi di antara sahabat-sahabat yang lain. Termasuk ulama harismatik yang semua orang kenal pada waktu itu, bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putra Umar bin Al-Khattab, yang memiliki kemampuan dan diakui oleh masyarakat luas. Tetapi ternyata Umar bin Khattab juga tidak mencalonkannya sebagai kandidat khalifah. Ini adalah pembelajaran yang kedua. Bahkan Umar bin Al-Khattab berpesan, "Yahdurukum Abdullah bin Umar, walaysa lahu minal amri syai'." Boleh kalau kalian menginginkan pendapat dari Abdullah bin Umar sebagai seorang ulama yang harismatik, sebagai seorang tokoh yang memiliki pandangan yang luas, boleh kalian pakai pendapatnya, tapi dia tidak punya hak dalam urusan kepemimpinan ini. Dia tidak masuk dalam urusan kepemimpinan ini. Kemudian termasuk Umar bin Khattab menunjuk 50 sahabat sebagai panitia pemilihan khalifah, yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Abu Talha Al-Ansari dan Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Kemudian ditunjuk sebagai imam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan kemudian Umar mengeluarkan peraturan bahwa tidak ada satu orang pun di antara 6 kandidat yang boleh tampil menjadi imam umat Islam sebelum terpilih secara aklamasi siapa yang menjadi khalifah Rasulullah, siapa yang menjadi Amirul Mukminin setelah saya. Subhanallah. Kemudian 3 dari kandidat yang dicalonkan masing-masing mengundurkan diri. Az-Zubair mengundurkan diri dan menyerahkan suratnya kepada Ali. Talha mengundurkan diri dan menyerahkan suratnya kepada Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri dan menyerahkan suaranya kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi 3 kandidat memiliki suara yang sama. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf
berkata kepada Utsman dan Ali, adakah di antara kalian berdua yang ingin mengundurkan diri supaya urusan ini cepat? Dan saya menyatakan hak saya lepas, saya mengundurkan diri, tetapi suara saya tidak saya berikan kepada salah satu di antara kalian. Pernyataan Abdurrahman bin Auf kemudian ditanggapi oleh dua kandidat, Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhu, dengan tidak berkata sepatah kata pun. Mereka diam, menunjukkan bahwa Utsman ada keinginan untuk menjadi khalifah, begitu juga Ali punya keinginan untuk menjadi khalifah. Hikmah atau pembelajaran lainnya yang diambil oleh ulama adalah dengan tidak bersedianya Utsman atau Ali untuk mengundurkan diri, mereka mengatakan ini pembelajaran bagi umat Islam bahwa sesungguhnya sah-sah saja bertarung, bersaing dalam sebuah konteks pemilihan pemerintahan selama ditempuh dengan cara yang baik, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau prinsip-prinsip Islam secara umum. Abdurrahman bin Auf seperti yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dan Al-Bidayah dalam Al-Bidayah wa Nihayah halaman 118 kan, summa nahada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mulai menemui masyarakat, yastasirun nasa fihima, meminta pandangan dan pendapat masyarakat umum, rakyat secara umum, tentang Utsman atau Ali yang lebih pantas untuk menjadi khalifah. Wa yajma'u ra'yal muslimin ra'sal muslimin bi ra'yi ru'usin nasi wa aqyadihim jami'an wa ashtata. Dan Abdurrahman bin Auf juga menemui tokoh-tokoh umat, simpul-simpul masa. Abdurrahman bin Auf meminta pandangan dari tokoh-tokoh rakyat tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan simpul-simpul masa tersebut tentang siapa yang lebih layak menjadi khalifah, menjadi pemimpin negara bagi umat Islam. Masna wa furada, baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok-kelompok. Wa mujtami'in, atau berduaan. Sirran wa jahra, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Hatta khalusa ilan nisa'il muhaddarati fi hijabihinna, hingga Abdurrahman bin Auf menemui wanita-wanita yang berhijab yang berada di dalam tempat-tempat persembunyian mereka, di kamar-kamar mereka. Wa hatta sa'alal wildana fil makatib, bahkan Abdurrahman bin Auf mendatangi anak-anak kecil di tempat-tempat belajar mereka, mendatangi anak-anak sekolah di bawah umur. Wa hatta sa'ala man yaridu minar rukbani wal arabi ilal madinati, bahkan Abdurrahman bin Auf bertanya kepada semua musafir yang datang ke Madinah, baik yang jalan kaki maupun yang memakai kendaraan. Semua itu Abdurrahman bin Auf minta suaranya, minta pendapat mereka tentang siapa yang mereka inginkan, siapa yang mereka pilih untuk menjadi khalifah umat Islam, apakah Utsman atau Ali radhiyallahu anhu. Yang kemudian lanjutan dari cerita ini, ternyata suara Utsman bin Affan lebih banyak daripada suara Ali radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan bahwa tidak benar 100% kalau dikatakan bahwa sistem demokrasi yang ada sekarang ini salah 100% atau bid'ah 100%. Karena ternyata ada bibit-bibitnya yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, secara garis besar ada pesan moral, ada pesan etika dalam berpolitik yang telah dicontohkan oleh umat Islam dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu
tidak hanya semata-mata mengurus permasalahan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam itu adalah nizamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'a. Islam itu adalah sebuah agama yang aturannya yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis mencakup segala problematika, permasalahan hidup yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam kehidupan di dunia ini, apalagi kehidupan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, petikan atau potongan ayatnya adalah tibyanan likulli syai', bahwa Al-Quran ini aturannya menjelaskan segala sesuatu atau bercerita tentang segala problematika, permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Islam itu berbicara tentang negara dan rakyat, berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang negara dan tanah air, berbicara tentang pemerintahan dan rakyat, berbicara tentang bagaimana negara mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Allah itu memberikan kewajiban kepada pemerintah muslim di sebuah negeri, khususnya yang penduduknya mayoritas muslim, dengan dua amanah besar. Yang pertama adalah an tu'addul amanati ila ahliha, mensejahterakan rakyat dengan cara mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negeri. Yang kedua adalah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau terjadi sengketa hukum di antara rakyat sesama rakyat atau antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa, maka harus tegak keadilan tanpa pandang bulu. Di kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam cerita pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah itu banyak pesan-pesan moral untuk kita. Pertama, bagaimana Umar bin Khattab tidak memasukkan sebagai kandidat pemimpin Sa'id bin Zaid bin Amru, padahal dia adalah termasuk di antara 7 yang tersisa dari 10 sahabat termulia radhiyallahu anhu. Penyebab utamanya adalah karena Umar tidak mau mengejarkan umat Islam, tidak mau mengejarkan rakyat nepotisme. Umar punya etika, walaupun keluarga dekatnya itu adalah memiliki skill dan kemampuan yang luar biasa. Termasuk Umar bin Khattab tidak mau mencalonkan dan bahkan mengatakan Abdullah bin Umar tidak boleh terlibat dalam urusan ini. Padahal Abdullah bin Umar adalah sosok sahabat yang mulia, ulama yang karismatik, dan memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang tinggi. Sekali lagi alasannya adalah Umar tidak mau mengejarkan umat Islam nepotisme. Umar tidak mau membangun dinasti politik dari silsilah anak keturunannya. Cukuplah, kata Umar bin Khattab, saya yang menjadi penanggung jawab tentang pemerintahan dalam Islam dari anak keturunan saya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang mulia, yang senantiasa menjunjung tinggi etika dan moral, khususnya dalam berpolitik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.